Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham PNBN, yang kedua saham PNLF, dan yang ketiga yaitu saham CHEN. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham PNBN. Saham PNBN peragangan terakhir naik signifikan 22,36% di harga 1.915. Bagaimana dengan prospek saham PNBN kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah korslen ke atas secara tegak, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik saham PNBN ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya memang belum crossline, volume merahnya baru saja mulai memudar, itu artinya para seller baru saja berkurang di saham PNBN ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy ya sebesar 11,13 billion, itu artinya para asing mulai akumulasi di saham PNBN ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 2075 pada tanggal 8 Juli 2022. Dan di beberapa peragangan terakhir, saham PNBN sempat koreksi ke bawah ya dan mampu ditahan dengan area golden ratio-nya yaitu di harga 1.575. Dan di peragangan terakhir mampu mantul di area golden ratio-nya dan mampu juga ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham PNBN ini sudah memasuki area fase naiknya lagi. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham PNBN. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1795 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua supportnya yaitu di 1575, ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya. Apabila suatu saham mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah cukup tinggi. Kalau dilihat dari historinya, area golden ratio-nya cukup kuat ya, sempat turun ya di sekitaran 23 Juni 2022. Di lingkaran ini ya, saham PNBN mampu ditahan dengan area golden ratio-nya. Dan di lingkaran sebelah kanan ini juga di 4 peragangan terakhir mampu juga ditahan dengan area golden ratio-nya. Itu artinya area golden ratio saham PNBN dengan harga 1.575 secara historis sangat kuat ya. Yang ketiga yaitu di 1415, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2075. Yang kedua yaitu di 2895, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang silakan perhatikan area golden ratio-nya yang khusus target di harga 2895. Untuk teman-teman yang mencermati saham PNBN ini perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di area resisten pertama di 2075, sebaiknya teman-teman TP dulu, nanti masuk lagi kalau sudah di atas 2075. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di support pertamanya yaitu di 1795. Apabila dia memberikan konfirmasi sinyal buy dan mantul di sini, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia breakdown lagi di 1795, sebaiknya teman-teman wait and see-nya menunggu cukup lama ya, yaitu yang support terpentingnya yaitu di 1575. Selama masih di atas 1575, saya kira saham PNBN ini masih aman ya untuk dibeli. Itu tergantung dari momentum teman-teman untuk entry di saham PNBN ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang mendukung ya, ada peluang untuk melanjutkan reboundnya, tetapi kalau MACD-nya memang belum ada dukungan. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham PNBN. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham PNLF. Saham PNLF peragangan terakhir naik 13,37% di harga 390. Bagaimana dengan prospek saham PNLF kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, belum ada dukungan ya untuk saham PNLF ini secara indikator MACD. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sempat uptrend dengan harga tertinggi yaitu di
468 pada tanggal 29 Juni 2022. Setelah itu saham PNLF ini menunjukkan setway-nya ya, yaitu di sekitaran harga 406. Di tanggal 12 Agustus 2022 saham PNLF ini menunjukkan koreksi tajam ke bawah ya, tetapi di perdagangan terakhir mampu kembali lagi ya, breakout di area golden rasionya yaitu di 358, sehingga peluang untuk balik arah ke depannya cukup tinggi, tetapi sayang di perdagangan terakhir juga mampu ditahan oleh SMA 50, itu artinya grafik saham PNLF ini masih berada di bawah fase turun. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham PNLF. Kalau dari support yang pertama yaitu 358, ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham PNLF ini mampu mempertahankan posisinya di atas 358, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 324, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang ketiga yaitu di 288. Untuk resisten yang pertama yaitu di 406, resisten kedua yaitu di 468, dan resisten ketiga yaitu di 648. Ini merupakan area golden rasionya juga, tapi yang khusus target. Untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang, silakan perhatikan area golden rasionya yang khusus target. Tetap ya memperhatikan analisa fundamentalnya. Apabila fundamentalnya progresnya bagus secara kuartal ke kuartal, silakan mengambil posisi jangka panjang. Kalau posisi fundamentalnya biasa saja, sebaiknya mengambil posisi jangka pendek. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang mendukung ya, ke depannya saham PNLF ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau secara MACD-nya memang belum ada dukungan. Untuk teman-teman yang mencermati saham PNLF ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Saya kira kalau dia mampu ya melewati SMA 50-nya dan nutup di atas SMA 50-nya, sekira itu kunci amannya ya. Tetapi kalau masih berada di bawah SMA 50-nya, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya, dan menunggu saja di area golden rasionya di 358 untuk mengambil momentum entry-nya yang lebih tepat ya. Takutnya dia koreksi ke bawah lagi. Kalau ke bawah ya tunggu saja di area golden rasionya ini di 358, dan kalau mantul di sini baru teman-teman masuk. Apabila dia breakdown di 358, sebaiknya teman-teman cabut dari saham PNLF ini. Takutnya dia downtrend tajam ya. Nanti kalau dia seperti ini mampu melewati dan naik lagi. Kalau sudah naik lagi di atas area golden rasionya, baru teman-teman masuk lagi. Jangan mengambil posisi di bawah area golden rasionya, itu sangat berisiko. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham PNLF. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham CHEN. Saham CHEN peragangan terakhir naik 14,12% di harga 194. Bagaimana dengan prospek saham CHEN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslet ke atas ya secara tegak. Sudah memasuki area angka 20-nya juga, itu artinya secara indikator stokastik saham CHEN ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah mengarah ke atas. Apalagi di perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham CHEN ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya, dengan harga tertinggi yaitu di 269 sekitaran tanggal 13 April 2022. Setelah itu saham CHEN menunjukkan koreksi tajam ke bawah. Di perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham CHEN sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham CHEN. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 182, yang kedua yaitu di 155. Ini merupakan harga dasarnya ya, sebelum saham CHEN ini naik ke atas, yaitu pada tanggal 8 Maret 2022. Untuk resisten yang pertama yaitu di 198, ini yang tidak mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 212, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 225, ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Walaupun masih jauh, apabila kedepannya saham CHEN mampu melanjutkan reboundnya dan
breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya, kalau kedepannya saham CN ini ada peluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham CN ini, perhatikan perdagangan berikutnya, lihat saja kondisi pasar di hari esok. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap, jangan lupa memasang trailing stop-nya. Karena posisi keuangan kuartal 2 tahun 2022 untuk saham CN ini minus ya. Itu artinya secara fundamental sangat buruk. Apabila suatu saham fundamentalnya tidak bagus, maka kedepannya harga sahamnya akan mengikuti ya apabila tidak memiliki prospek yang bagus. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya, dan menunggu saja di harga support pertama yaitu di 182. Walaupun laporan keuangannya kuartal 2 tahun 2022 minus, masih ada peluang ya untuk melanjutkan rebound-nya terlihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya. Tetapi kalau teman-teman sudah cuan, sebaiknya teman-teman cabut ya. Jangan mengambil posisi jangka panjang, sebaiknya jangka pendek saja. Kalau sudah mendapatkan cuan, sebaiknya teman-teman cepat berpuas diri dan cabut dari saham CN ini. Boleh juga kalau sudah cuan, boleh memasang trailing stop-nya untuk menjaga cuan teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham CN. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.